Jadi huwa itu sudah ada zaman Sayyidina Utsman, zaman fitnah. Jadi mulanya saiki kowe hati-hati dengan huwa itu. Huwa itu fitnah itu jahat sekali karena dia bisa menyebabkan Sayyidina Utsman terbunuh. Jadi ada seorang munafik namanya Abdullah bin Saba. Dia di Mesir mengobarkan huwa. Ada banyak cerita-cerita bohong. Huwa itu tidak hanya berita di plesetno, tapi bikin berita yang tidak benar, berita yang yang menyudutkan Sayyidina Utsman. Wah itu terus. Jadi munafik tukang pengacau masyarakat itu kalau mau ngaco itu tidak berhenti satu kali bikin hoax itu tidak. Dia akan diulang-ulang itu sampai menjadi opini, sampai orang percaya. Pada zaman Sayyidina Utsman ini, itu Abdullah bin Saba itu kepelahur. Kalau sekarang dia pakai WA. Waktu itu dan kelakon dia bikin tulisan dikirim dari Mesir, dikirim ke Basrah, dikirim ke Kufah, sampai ke Madinah untuk ngelak-ngelak Sayyidina Utsman. Dan sekaligus dalam waktu yang sama muji-muji Sayyidina Ali. Wah, jahat banget itu. Jadi diadu domba antara dua sahabat baik, dua menantu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diadu domba. Jadi kalau sekarang ada yang tukang begitu itu ada DNA-nya orang-orang zaman Sayyidina Utsman sudah. Jadi ada orang yang seneng kacau itu ada. Nah, ini otaknya otak kacau. Jadi suka bikin kacau. Itu nanti di sana. Di akhirat mereka baru tahu. Di sini masih banyak yang itu hoaknya Abdullah bin Saba itu dipercaya bukan hanya orang awam, sampai orang seperti Muhammad bin Abu Bakar Siddiq, putranya sahabat Abdurrahman Abu Bakar Siddiq, putranya Abu Hudzaifah, anaknya putranya orang-orang besar, itu sampai percaya bahwa itu memang gitu. Jadi misalnya Sayyidina Utsman itu memecat orang, lalu dihubung-hubungkan dengan ini anunya Sayyidina Ali, ini kan Ibnu Mas'ud juga dijadikan hoax. Jadi ketika Sayyidina Utsman itu mempunyai pikiran menyatukan, dan itu sebetulnya sudah zaman Sayyidina Umar sudah pikiran untuk menyatukan Al-Quran ini. Al-Quran itu dulu kan dihafal semua. Kalau yang tidak begitu hafal itu ditulis di lembaran-lembaran, ada yang di kulit, ada yang di tulang, ada yang di banyaklah, pokoknya ditulis, kumpulkan itu. Pikiran jeniusnya Sayyidina Utsman itu, ini nanti kalau banyak ini lalu diajarkan di sana, ini diajarkan sana, wah nanti ribut orang itu. Orang Islam tidak menjadi satu karena Qur'annya berbeda-beda bacaan. Maka sejak zaman Umar sudah diusulkan untuk menyatukan Al-Quran. Tapi realisasinya baru pada zaman beliau menjadi Amirul Mukminin. Nah pada waktu itu ada satu yang Ibnu Mas'ud yang tidak mau menyerahkan tulisannya sendiri. Nah, menyerahkan ini. Yang lain serahkan semua. Setelah ini jadi Quran induk ini yang Utsmani ini terkenalnya berikut. Makanya disebut Mushaf Utsmani karena itulah dikumpulkan, ada tim yang mengumpulkan itu jadikan satu, yang lain terus dimusnahkan semua. Jadi tinggal satu, maksudnya begitu. Yang sampai sekarang itu kita punya itu di situ.
Tapi masih ada satu yang tidak menyerahkan itu untuk dimusnahkan, dia punya Ibnu Mas'ud. Makanya sekarang ada qiraahnya Ibnu Mas'ud, ada qiraahnya Ibnu Mas'ud itu. Lalu ini dikembangkan oleh orang munafik itu, katanya Ibnu Mas'ud diajar sama ya nek cara saiki ya mbek presiden ya kepala negara mesti tangkap kepala negara tabuki masyaallah sakit babak belur padahal enggak ada apa-apa. Enggak ada apa. Ya busuk gitu-gitu itu. Tuh sampai matang ini cara mereka menggiring opini masyarakat sehingga sahabat Utsman itu disudutkan sembilan rupa. Dibilang ini ngangkat orang yang jahat. Ini mentang-mentang dia saudaranya. Padahal dia itu orang pemabuk segala macam lah. Ada yang diisukan mengangkat Sayyidina Muawiyah, padahal yang mengangkat Sayyidina Muawiyah itu sudah menjadi penguasa di Syam sejak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang angkat pertama kali. Tapi diisukan sedemikian rupa ini karena masih pamili dia yang Amr bin As juga gitu. Di Mesir itu yang mengangkat kan sejak sahabat Umar atau sahabat Abu Bakar malah. Itu dikatakan Sayyidina Utsman semua. Lalu terkenal terus diisukan bahwa Sayyidina Utsman itu KKN, sistem famili segala macam itu. Wah itu termakan semua sampai ada beberapa orang-orang besar ya putranya sahabat-sahabat besar seperti putranya Abu Hudzaifah, putranya sahabat Abu Bakar, wah kacau. Terus dikerahkanlah orang-orang dari Mesir, dari Basrah, dari Kufah untuk ke Madinah. Moro ning gone Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman itu banyak di situ. Ada sahabat Abu Hurairah, Al Hasan, Husain, ada Sa'ad bin Waqqas, banyak yang di situ. Pokoknya akan menjaga sahabat Utsman karena sudah mendengar ini akan ada gerakan nyerbu Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman tidak kersa, sudah itu kafa ya sudah pintu ditutup dari orang-orang yang mau membantu. Bahkan Sayyidina Ali sendiri ditolak untuk membantu. Sudah, terima kasih. Dan beliau hanya aikona anallaha laisa bi ghafilin. Semuanya dilarang. Sampai keluarganya sendiri tidak boleh. Nanti apapun biarkan, mereka maunya apa. Kalau mau nyawa saya silakan. Kalian jangan lawan mereka. Latak tuluhu. Malah didongakno afallahu an kulli imri'in lam yuqatil. Sing siapa nanti yang dongakno di ngapura karo Gusti Allah. Yang kemarin kan ya, sahabat Utsman itu pada waktu itu umurnya sudah lebih dari 70, 80-an. Jadi beliau itu orangnya loman, baik hati, suka nepung sana, segala macam lah kebaikan itu. Sampai kemarin kan kita katakan bahwa sampai Kanjeng Nabi sendiri itu suka mempunyai menantu Sayyidina Utsman. Sampai kalau punya anak perempuan banyak akan dikawinkan satu persatu pada Sayyidina Utsman. Jadi memang orang baik. Tapi kalah dengan hoax. Hati-hati hoax itu dahsyat sekali.
Padahal pada waktu itu belum ada medsos. Belum ada medsos sudah luar biasa. Musabak cuma bikin tulisan-tulisan ya, kirim sana kirim. Itu ada ini di tarikh itu ada catatan hoax yang dibikin oleh mereka itu ada sampai belasan ya, saya belasan. Ini begini, Sayyidina Utsman melakukan ini. Yang semuanya itu apa namanya? Hanya untuk mengacaukan saja. Dan orang-orang yang elit itu termakan. Jadi joiran kalau orang di sini ada orang hebat, winter gitu tapi kok katut wah itu aja buat itu untuk pulaane biyen jadi gue rasa heran itu karena mandinya itu kalau diulang-ulang itu pada karo iklan itu kalau diulang-ulang itu terus rumah samu mesti api padahal ya padha ae sabun luk sampean sabun apa cap tangan apa doa ya jane tapi kalau ikut bola apa dikejohno terus kowe ngandel wah iki terus tukune itu sabun lux padahal sabun cap tangan iso kena nggo umbah-umbah barang itu apa namanya wah itu tragis sekali Sayyidina Utsman itu